Bela rakyat kita, hancurkan kemiskinan, hilangkan kesusahan, melalui penguatan ekonomi rakyat. Beknas, Beknas, Beknas pembela kita, membuat hidup mandiri dan sejahtera. Beknas, Beknas, Beknas pembela kita, membuat hidup mandiri dan sejahtera. Kekuatan Ekonomi Kerakyatan Nasional DPAC Beknas Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, periode 2024 sampai dengan 2029 sebagaimana terlampir. Sebelum saudara mengucapkan sumpah janji, saya ingin bertanya kepada semua saudara-saudara. Yang pertama, apakah saudara bersedia berjanji dan bersumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan agama, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Untuk saudara dari yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus penguatan ekonomi kerakyatan nasional, selaku pengurus penguatan ekonomi nasional, Dewan Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya, Bahwa saya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita masuk pada kata-kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pemilik Kasih, atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 8 Februari 2025, saya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pengurus Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melantik saudara secara resmi sebagai masing-masing: 1. Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Beknas Kecamatan Siniu, 2. Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Ampibabo, 3. Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Tribulu, 4. Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Beknas Kecamatan Kasimbar, masing-masing periode 2025-2030. Ikrar pelantikan. Ikrar pelantikan Dengan mengharap perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini saya berikrar. 1. Bersedia menjadi pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Beknas Kecamatan. 2. Taat dan setia kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi serta pedoman organisasi Beknas. 3.
Tiga. Siap menjalankan organisasi. Dengan penuh tanggung jawab. Dan jujur serta menjadi panutan di tengah masyarakat. Menjaga nama baik Peknas. Dalam bentuk apapun. Kami sama tapi babo dan kita berdiri untuk saya. Kenapa saya sampaikan demikian? Mars itu menyentuh kepada perekonomian masyarakat. Tidak ada menyentuh kepada sang kapital. Itu menyentuh kepada masyarakat kecil, khususnya yang ada di grassroots atau akar rumput. Jadi oleh yang perlu sampaikan pada kesempatan ini, saya sampaikan secara global, lakukan istilahnya kerjasama baik antara pemerintah kecamatan agar supaya bersinergi, agar supaya kami juga bisa tahu sesungguhnya Peknas ini seperti ini bentuknya. Dan jujur perlu sampaikan, saya sudah buka di Google bahwa Peknas itu dari pusat sampai di pusat terbentuk DPP, DPP, DPW, setelah itu DPD, baru DPRC. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Ini hubungan emosional dengan pemerintah. Kenapa saya tertarik? Karena itu yang pertama. Karena saya tidak ingin ada satu lembaga yang saya pegang itu bertentangan atau tidak sejalan dengan pemerintah. Saya ingin memegang satu organisasi yang bisa sejalan dengan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya baca, saya buka, saya telah visi besar Peknas ternyata sama dengan visi besar saya ketika saya mau maju di pilkada Bupati Parigi Motong. Kemarin saya kira saya punya tekad besar, Parigi Motong 5 tahun ke depan harus jaya di tengah senyum kejayaan rakyatnya, bukan jaya di tengah senyum kemegahan para penguasanya, dan bukan pula jaya di tengah jeritan tangis dan derita rakyat. Inilah yang mendasari saya sehingga saya tertarik, sehingga semua kekuatan yang saya miliki saya sampaikan. Jangan berikan waktu saya 4 bulan, saya minta 1 bulan. Kalau 1 bulan saya tidak mampu menuntaskan, membentuk semua pengurus jajaran kabupaten, 12 kabupaten 1 kota dan semua kecamatan se-Sulawesi Tengah, maka saya yang mengundurkan diri dari Peknas, tidak perlu saya dibekukan. Itu saya sampaikan janji saya kepada DPP pada saat itu. Makanya yang ikut pembentukan pertama itu pasti rasakan waktu itu. Buktinya di hari-hari ke-28, 29. Di saat hari ke-28 tinggal 2 hari jatah saya, apakah saya terus di Peknas atau saya mundur, itu tinggal 2 hari, itu di hari ke-28. Dan alhamdulillah pada hari ke-29 total seluruh Sulawesi Tengah terbentuk Peknas secara keseluruhan, 176 kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah dan 12 pengurus cabang kabupaten tambah 1 kota terbentuk secara tuntas di hari ke-29. Tanpa saya jelaskan, tanpa saya sampaikan kepada kita semua, pasti semua tahu bagaimana lelahnya, bagaimana dituntut untuk menggunakan strategi yang tepat, dituntut untuk menggunakan kemampuan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua menyaksikan bagaimana pelantikan Peknas se-Sulawesi Tengah, ya, menghadirkan 7.000 orang lebih dan 2 petinggi negara, 2 menteri yang kita hadirkan. Bapak paham gak? Menghadirkan menteri itu tidak semudah menghadirkan kepala desa. Benar gak? Ya. Ini saja kita undang kepala desa, tidak ada yang hadir, benar gak? Diundang kades tidak? Diundang dong? Gak hadir dong? Itu kita undang kades saja Pak, tidak semudah kita bayangkan, benar gak? Apalagi mengundang
menteri 2 lagi. Sekarang berpikir sederhananya begini, emang apa emergensinya? Apa pentingnya? Hanya pelantikan DPW Teknas seselesainya harus menteri 2 datang, harus 2 lagi. Apa tidak cukup dirjen yang datang? Apa nggak cukup gubernur yang hadir? Kenapa harus pejabat negara? Itu bukti bahwa Teknas bukan kaleng-kaleng. Ya, poinnya di situ. Coba angkat tangan yang belum punya baju Teknas. Berarti masih banyak yang belum sungguh-sungguh di Teknas. Iya, itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Kalau kita mencintai itu Teknas, harusnya simbol kita itu harus dimiliki. Betul atau tidak? Iya. Digoreng tetap butuh tahapan, betul atau tidak? Tetap butuh kita ke kios dulu beli. Setelah itu tetap kita bakar dulu kompor, betul tidak? Tidak instan, tidak langsung bisa kita makan, tetap butuh tahapan. Apalagi sekelas kita bicara program. Tapi ingat, ketika lolos program kita satu, tidak cukup pengurus Teknas kecamatan menanganinya. Pasti kita harus buka peluang untuk masyarakat umum ikut membantu dalam program itu. Makanya saya sampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua, program kita alurnya itu dari bawah ke atas, yang bukan dari atas ke bawah. Kenapa kita harus dari bawah ke atas? Agar program yang kita jalankan itu berdasarkan sumber daya alam di wilayah kita. Kenapa kita program yang harus dari bawah ke atas? Agar program yang kita usulkan dan kita jalankan itu sesuai dengan kondisi masyarakat kita, sesuai dari apa yang kita harapkan. Ya, makanya dalam penyusunan program nanti pastikan program itu sesuai dengan sumber daya wilayah kita di kecamatan. Jadi tahap awal yang harus dilakukan setelah teman-teman DPAC pulang itu langsung mengagendakan rapat pembahasan rancangan program. Ingat, yang diusulkan atau yang dibuat oleh PAC itu belum program, belum namanya program, masih rancangan program. Ya, nanti jadi program itu kalau sudah difinalisasi di rapat kerja wilayah provinsi Sulawesi Tengah. Rancangan program yang diusulkan oleh DPAC, misalnya DPAC Ampibabo memutuskan 3 program unggulan, nggak usah banyak-banyak. Untuk apa banyak-banyak kalau tidak ada realisasinya? Kita butuh walaupun 2-3, tapi bisa mensejahterakan masyarakat di wilayah kita. Betul atau tidak? Iya. Nah, setelah kita tetapkan, DPAC Kecamatan Ampibabo menetapkan 3 rancangan program. Nah, 3 rancangan program inilah yang ketua dan sekretaris atau siapa yang ditunjuk oleh ketua untuk mempresentasikan rancangan programnya itu pada saat rapat kerja kabupaten. Paham sampai sini? Iya. Jadi setelah misalnya PAC Kecamatan Ampibabo menetapkan program kami 1 UMKM, ya. Yang kedua misalnya pemberdayaan masyarakat petani. Yang ketiga misalnya pemberdayaan masyarakat pesisir pantai, misalnya, ya. Jadi 3, 1 UMKM-nya, 1 pemberdayaan masyarakat pertaniannya, tapi lihat kondisi masyarakatnya. Makanya dalam penetapan rancangan program itu yang penting dilakukan pertama itu adalah merumuskan, mendata maksudnya ya, mendata apa sumber daya alam wilayah kita di kecamatan kita. Program itu harus melibatkan semua pengurus Teknas. Makanya di semua tempat saya sampaikan di BIMTEK, pastikan program yang kita usung itu, yang kita angkat itu bisa memberdayakan ekonomi banyak orang, bisa berdampak besar kepada masyarakat luas di wilayah kita. Sampai sini paham? Coba kita berpikir secara jernih ya. Pak Prabowo itu visi besarnya apa? Pengentasan kemiskinan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan beliau bentuk yang namanya BP Taskin. Apa itu BP Taskin? Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pertanyaannya, apakah mengentaskan kemiskinan lewat BP Taskin butuh duit atau tidak?
untuk tidak sedikit duit yang ada di BT Taskin itu Bapak Ibu sekalian. Makanya di semua tempat saya sampaikan, di saat orang lain tidur, di saat organisasi lain lagi diam, hadir Teknas untuk merebut uang itu untuk datang di sini. Nah, untuk semua itu bisa terpenuhi, maka kita menghadirkan industrinya. Makanya di program nanti yang teman-teman buat dari sisi UMKM, yang kalau judulnya UMKM, maka pastikan bahan bakunya lengkap, lama atau jangka panjangnya lama. Yang kedua, rasanya dipertahankan, dan yang ketiga, kemasannya harus dipercantik. Dan yang keempat, kita buka pasarnya, yaitu Lupita. Lupita itu adalah mall digital. Lupita itu mall digital satu-satunya terbesar di Indonesia, tidak ada duanya. Ya, maksudnya Lupita itu bisa melakukan transaksi dengan per ton bahkan. Kalau di pasar digital Lupita ini, ya, itu adalah mall yang menjual secara besar-besaran. Kita ke depan, saya berharap semua DPAC tingkat kecamatan se-Sulawesi Tengah itu harus membuka platform, membuka toko, ya, buka toko di mall digital Lupita itu, agar semua produk kita tidak mau jual di toko, tidak mau jual di tempat industri kita lagi. Kita cuma foto produk kita, percantik fotonya, pakai kamera yang jernih, itu dimasukin di toko kita, di toko. Jadi setiap kecamatan ada tokonya di Lupita, ya. Nanti itu terjadi transaksi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Makanya pastikan produknya harus sesuai ketentuan. Jelas ini kita singkat-singkat, poinnya yang penting sudah bisa pahami alurnya. Apa harus ada BIMTEK dulu? Karena kalau langsung ikut Rakercap, pasti DPAC tidak bawa program. Teknas bergegas. Teknas Kecamatan Api Babo bergegas. Teknas Kecamatan Siniu bergegas. Teknas Kecamatan Taribulu bergegas. Teknas Kecamatan Kasibar bergegas. Teknas Kecamatan Kasibar bergegas. Teknas Kecamatan Taribulu bergegas. Yes. Teknas Kecamatan Siniu bergegas.